pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dalam upaya mendukung implementasi Undang-Undang Desa perlu melibatkan semua unsur kelompok masyarakat desa. Salah satunya adalah pemuda-pemudi. Merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam seluruh proses berdesa sebagai wujud dari pengakuan atas rekognisi dan subsidiaritas desa. Dan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Mengutip ungkapan Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Anwar Sanusi, pemuda itu memiliki pemikiran, tenaga yang besar, semangat, dan kreativitas untuk bergerak dalam pembangunan di desa. Jika pemuda dapat diberdayakan secara maksimal di 74.910 desa, itu akan memberi dampak signifikan. Pemuda menyimpan potensi besar untuk memimpin pembangunan di desa. Mereka dapat menjadi kunci keberlanjutan pembangunan dengan pemikiran-pemikiran zaman now. Aktivitas pemuda saat ini sangat dekat dengan kecepatan informasi dan perkembangan teknologi. Hal tersebut diyakini menjadi modal besar bagi para pemuda untuk tidak lagi cuek-cuek bebek terhadap pembangunan di desanya. Selain itu, lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pun menjadi dasar bahwa kini desa adalah subjek pembangunan itu sendiri. Kegiatan dan kelembagaan kepemudaan desa pun bisa menjadi media yang efektif untuk berkumpul, saling berbagi inspirasi, dan membuat kreativitas. Dalam membangun sebuah desa, tugas pemuda tidaklah gampang, karena permasalahan desa yang begitu banyak. Pemuda harus mampu menciptakan inovasi yang tepat agar semangat perubahan dalam membangun desa tidak berbenturan dengan budaya dan adat istiadat desa. Peran kedua adalah menjadi wakil terdepan dalam berbagai ajang kompetensi masyarakat. Kompetensi di sini tidak boleh dipahami secara sempit hanya sebatas perlombaan. Tetapi bagaimana pemuda memiliki daya saing yang handal dari segi kualitas maupun kuantitasnya, sehingga desa ini diperhitungkan oleh masyarakat lain maupun pemerintah karena kualitas dan kuantitas pemuda yang ada. Peran ketiga, ikut aktif dalam berorganisasi dan mengorganisir diri dalam lembaga kemasyarakatan desa yang bisa menjadi wadah bagi teman-teman pemuda untuk berdinamika, menyalurkan ide, berkreasi dalam bidang olahraga, seni budaya, wirausaha, dan mengabdikan dirinya pada bidang lainnya. Permasalahan akan muncul dari para kaum tua desa yang mungkin adanya mispersepsi dengan cita-cita pemuda desa itu sendiri. Dalam rangka menjadi pegiat desa, pemuda harus mampu membangun sinergi, bekerja keras. Hal itu tidaklah mudah karena akan membutuhkan komitmen dan konsisten terhadap komitmen itu sendiri. Kepercayaan diri dari masyarakat desa pun harus terus ditingkatkan. Jangan malu jadi orang desa, karena tanpa desa, masyarakat kota tidak bisa apa-apa. Sedikit merenungi penggalan lagu Ibu Pertiwi. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan, kekayaan. Pertanyaannya sekarang adalah, di manakah simpanan kekayaan itu? Ya, di desa. Masyarakat kota tanpa desa tidak akan bisa berbuat apa-apa. Beras yang dijual di supermarket, Alfamaret, Indomaret, itu adanya dari mana? Dari desa. Minyak, ikan, ayam, sayuran, telur, dan sebagainya, itu sumbernya dari mana? Ya, dari desa. Oleh sebab itu,
jangan minder jadi orang desa dengan keunikannya sendiri. Peran aktif pemuda zaman now dalam membangun desa. Peran pemuda yang pertama adalah memperdalam ilmu dan pulang kembali ke desa untuk menyampaikannya ke masyarakat. Keuangan organisasi bisa diperoleh dari iuran anggota atau sumbangan. Sumbangan bisa dari perseorangan maupun institusi, misalnya dari pemerintah desa melalui kegiatan yang dibiayai dari APB desa. Peran keenam, mengingat pemuda sebagai agen of change dan agen controlling. Tantangan dalam proses pembangunan desa kedepannya sangat diperlukan pemuda. Pemuda dalam mengawasi serta mengontrol kebijakan maupun pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Karena selain pemuda memiliki idealisme tinggi, juga tidak banyak memiliki kepentingan terselubung dalam melakukan aktivitasnya. Maka dari itu, penulis berharap dengan adanya tulisan ini, pemuda dapat ikut sadar dan berperan dalam suatu pembangunan desa ke depannya. Mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.